Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Alam, di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Hilangnya Darah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Siska Siska. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Karena takut akan ancaman Alek, aku langsung mengunci pintu klinik. Aku merasa ancaman barusan bukanlah main-main. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu klinik. Kulihat dari dinding kaca, ternyata Mita. Masuk, Mit, sambil memberikan kursi ke Mita. Gimana perasaan Mita sekarang? Lanjutku. Mita sehat, Bu. Mita kesini bukan mau berobat, tapi ingin mengatakan sesuatu, kata Mita. Apa yang mau Mita sampaikan? Tanyaku penasaran. Sebenarnya, malam sebelum darah hilang, Mita melihat Alek mengejar darah setelah keluar dari klinik. Tapi karena saat itu Mita harus kerja dan Mita takut sama Alek, jadi Mita tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan darah. Kalimat Mita membuat aku terkejut dan takut kalau terjadi sesuatu dengan darah. Apalagi ancaman Alek tadi bukan main-main. Mita kembali melanjutkan bicaranya. Dan tadi malam ada sosok mendatangi Mita, Bu. Dia meminta tolong pada Mita. Wajahnya berlumuran darah. Mita yakin kalau itu darah. Dan sosok yang Mita lihat sama seperti kondisi darah yang ada dalam mimpiku. Belum sempat aku bicara, Mita melanjutkan kalimatnya. Tapi Mita gak mau dibawa ke kantor polisi, Bu. Mita mohon sambil menangis. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain berjanji tidak akan melibatkan Mita untuk menjadi saksi. Setelah lama kami terdiam, aku kembali membuka pembicaraan. Mita mau bantu ibu mencari darah nggak? Pintaku ke Mita, dan Mita bilang lagi. Mita sering ketemu sosok darah itu dekat kantor bendahara, Bu. Itu membuatku semakin kaget, karena aku juga pernah melihat darah di sana. Bahkan pagi itu aku sungguh yakin kalau itu darah. Mita pamit dulu ya, Bu. Dan aku hanya mengangguk karena masih shock dengan semua yang Mita katakan. Aku kembali mengunci pintu klinik, dan hilangnya darah pasti ada hubungannya dengan Alek. Tapi kenapa darah selalu muncul di kantor bendahara? Ada apa dengan semua ini? Apakah aku harus cerita ke Mas Haris? Aku terus berpikir. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Kulihat jam di HP sudah hampir pukul 12 malam. Kalau hujan begini, jarang ada pasien, jadi aku berbaring di lantai beralaskan matras yang memang disediakan untuk piket malam. Saat mataku mau terpejam, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki masuk ke ruang tunggu. Karena aku tidur di lantai, jadi jika ada langkah kaki, maka akan terdengar dengan jelas. Jarang memang ada pasien tengah malam begini, apalagi saat ini hujan deras. Kalaupun ada, pasti pasien yang gawat. Karena tidak ada yang memanggil, aku kembali berbaring. Tapi tiba-tiba, ada yang mendobrak pintu klinik hingga membuatku terperanjat. Siapa? Aku bertanya dengan suara landam, tapi tidak ada yang menjawab. Saat aku berdiri, kulihat Alek, dia yang mencoba mendobrak pintu klinik. Aku melihat gerak-geriknya mengintip dari dinding kaca, tapi tidak akan terlihat dari luar. Dan dia mendobrak lagi pintu klinik. Satu-satunya yang bisa aku lakukan hanya berdoa dan mendorong meja untuk menahan pintu. Pintu klinik tidak ada kunci pengait, hanya menggunakan kunci yang dimasukkan ke lubang. Dan jika aku menjerit, tidak akan ada yang mendengar, selain karena posisi klinik yang jauh, ditambah lagi hujan yang begitu deras. Sekarang, dia berpindah dan berusaha mendobrak pintu kamar. Mungkin dia ragu posisiku di mana, makanya dia mendobrak pintu klinik dan pintu kamar. Terdengar dia mendobrak pintu kamar dengan kuat,
Dengan situasi seperti ini, aku ingat Mas Haris berpesan jika ada sesuatu, aku bisa menghubungi dia. Assalamualaikum, ada apa, Li? Terdengar suara Mas Haris heran, karena aku tidak pernah menelponnya, apalagi tengah malam begini. Mas, tolong Lydia, Mas ke klinik sekarang ya, cepat. Aku memaksa Mas Haris, karena Alex terus berusaha mendobrak, dan akhirnya terdengar dengan kuat. Pintu kamar yang sudah terbuka, aku semakin takut, dan berharap Mas Haris cepat datang. Tiba-tiba, dia kembali mendobrak pintu klinik dengan kuat, dan saat berhenti mendobrak, terdengar Alex bicara dari luar. Hei perempuan jalang, kamu jangan macam-macam padaku. Cepat buka pintunya, atau kubunuh kau nanti. Ancaman Alex membuat aku semakin takut, dan dia kembali mendobrak pintu klinik dan aku yakin sebentar lagi pintu ini juga akan jebol. Siap-siap kau perempuan jalang. Setelah ini akan kunikmati tubuhmu dan setelah itu... Belum habis kalimat Alex terdengar suara Mas Haris entah dengan siapa membentak Alex. Mereka seperti berusaha mengejar. Tidak berapa lama Mas Haris memanggilku sambil mengetuk pintu. Aku membuka pintu dan kulihat Mas Haris bersama Pak Torik. Kamu nggak apa-apa, Li? Tanya Mas Haris, dan Pak Torik hanya diam memandangku. Enggak Mas, jawabku. Kok kamu bisa berurusan dengan Alex? Tanya Mas Haris. Lydia juga nggak tahu Mas, jawabku dan aku teringat dia menerorku sejak darah hilang. Dia meneror Lydia sejak darah hilang. Lanjutku yang akhirnya membuat Pak Torik bicara. Memang kamu tahu darah di mana? Tanya Pak Torik. Enggak Pak, sekarang Lydia juga lagi mencari darah, jawabku. Tapi sebelum darah hilang, bukankah dia menemuimu? Tanya Pak Torik lagi. Malam itu dia memang ingin mengatakan sesuatu pada Lydia, karena saat itu Bapak tiba-tiba datang. Dia pun bilang besok saja. Tapi sejak malam itu darah tidak pernah datang lagi, hingga Lydia mencari darah ke rumahnya. Karena kata Lisa, darah pulang sebab ibunya sakit, jawabku, dan menjelaskan ke Pak Torik. Ternyata selama ini Pak Torik curiga kepadaku, dan yakin aku pasti tahu keberadaan darah. Karena malam itu Pak Torik melihat darah ketakutan, dan masuk ke klinik. Ketika Pak Torik keluar dari klinik, darah sudah tidak ada. Pak Torik bertanya ke security, tapi mereka mengatakan tidak melihat darah keluar, ataupun masuk dari gerbang. Sementara, gerbang adalah jalan satu-satunya untuk keluar dan masuk ke pabrik. Mas Haris dan Pak Torik juga sekarang berusaha mencari darah. Pak Torik menganggap darah sebagai anaknya. Begitu juga dengan istri Pak Torik. Bahkan, mereka berencana ingin menguliahkan darah setelah masuk ajaran baru. Karena Pak Torik melihat darah anak yang baik dan pintar. Jadi sekarang bagaimana Pak? Tanyaku. Udah, besok saja kita bicarakan. Malam ini Bapak dan Haris tidur di sana. Menunjuk ruang rawat inap. Kamu istirahat saja di klinik untuk masalah kerusakan pintu. Besok biar saya bicarakan ke Pak Handoko. Lanjut Pak Torik sambil membuka jas hujannya. Selesai sholat subuh, Pak Torik dan Mas Haris kembali ke mes mereka. Bapak sudah minta security untuk berjaga di sini, pesan Pak Torik kepadaku. Saat TMA datang, dia terkejut melihat kondisi pintu kamar dan pintu klinik. Aku langsung menceritakan semuanya pada TMA. Teteh jadi khawatir dengan keselamatanmu, Li, kata TMA. Insya Allah Teh, Lydia akan baik-baik saja. Apalagi sekarang sudah ada Pak Torik dan Mas Haris, jawabku. Apa sebaiknya kamu kasih tahu saja orang tuamu, saran Teh Emma. Gak usah dulu Teh, Lydia takut mama khawatir dan stres mikirin Lydia, jawabku. Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Kulihat ternyata mama. Mungkin dia terasa hal buruk telah terjadi padaku tadi malam. Assalamualaikum, apa mah? Jawabku dengan suara yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Waalaikumsalam, kamu gak apa-apa kan Lydia? Tanya mama. Alhamdulillah gak apa-apa mah. Memang kenapa mah?
Aku pura-pura bertanya. Oh, nggak apa-apa. Perasaan mama tadi malam tidak enak aja dan kepikiran kamu, Lydia, kata mama. Insya Allah, mah. Di sini Lydia aman, mah. Karena ada Teh Emma yang terus jaga Lydia. Jawabku kembali. Alhamdulillah. Jangan lupa sholat, makan dan jaga kesehatan. Titip salam sama Teh Emma ya. Dan juga bilang makasih dari mama karena udah jaga Lydia di sana. Setiap mama nelpon, dia tidak pernah lupa mengingatkanku untuk sholat dan makan. Insya Allah, mah. Jawabku singkat dan mama mengakhiri teleponnya dengan salam. Belum sempat aku meletakkan HP-ku, kembali HP-ku berdering. Ternyata ibunya Dara. Dia menanyakan perkembangan Dara, dan dia bermimpi tentang Dara. Di mana mimpi ibu tentang kondisi Dara, sama persis yang ada dalam mimpiku dan aku hanya bisa menyuruh ibu sabar, serta banyak berdoa. Tidak berapa lama, Pak Torik dan Mas Haris pun datang bersama tukang untuk memperbaiki pintu. Aku minta ke Pak Torik pintu yang baru, lebih tebal dan kunci pengait 2, atas dan bawah. Aku masih trauma, dan tendangan Alex memang benar-benar kuat. Tunggu sebentar, kata Pak Torik sambil menekan HP-nya untuk menelpon seseorang. Sebentar lagi tukang untuk mengukur pintu datang. Insya Allah hari ini semuanya selesai, kata Pak Torik. Tadi saya langsung menghubungi Pak Dermawan, dan nanti dia langsung yang menghubungi Pak Handoko. Lanjut Pak Torik. Pak Dermawan adalah pemilik perusahaan ini. Lydia, kamu ikut kami ke kantor polisi ya, buat melaporkan kejadian tadi malam, kata Mas Haris. Kelakuan Alex sudah tidak bisa ditoleran. Saya juga heran, kenapa dia bisa bebas keluar masuk pabrik, kata Pak Torik yang nampak kesal. Tidak berapa lama, kami mendengar Alex dibawa kantor polisi. Karena bukti yang kami berikan jelas, di mana aku sebagai korban, Pak Torik, Mas Haris, dan security yang jaga saat itu sebagai saksi juga membenarkan. Ditambah lagi ada bukti pintu yang didobrak Alex. Tiba-tiba ada chat masuk ke WA aku. Ternyata itu dari Mas Haris. Lydia, nanti pada asar kita kumpul di rumah Kak Emma ya. Panggilan Mas Haris pada Teh Emma. Iya, jawabku singkat. Karena hari ini memang jadwal liburku. Pukul 1 siang, Feby pun pulang. Wajahnya begitu pucat, tapi aku tetap harus menceritakan kelakuan pacarnya terhadapku dan Dara. Dan jawabannya membuat aku heran. Apa urusannya padaku? Kok kamu melapor ke aku? Denger ya, aku ini bukan ibunya, kata Feby ketus. Tapi kamu kan pacarnya, aku hanya memperingatkan kamu. Jauhi dia dan carilah laki-laki yang lebih baik darinya. Aku menasihati Feby. Aku gak butuh nasihatmu. Kamu aja yang kekatelan, makanya dia mengganggumu. Jawaban Feby begitu kasar di telingaku, tapi aku mencoba untuk sabar dan tetap menggunakan kata-kata yang lembut. Maaf Feb, niatku baik, karena aku lihat dia bukan laki-laki yang baik buatmu, jawabku. Aku tidak pernah genit kepadanya, bahkan aku hampir tidak pernah bicara padanya, lanjutku. Udah deh, aku mau sama kamu. Aku mau pacaran sama siapa itu bukan urusanmu, kata Feby lagi, yang semakin kasar di telingaku. Lebih baik aku keluar dari kamar untuk menenangkan diri. Saat keluar aku melihat Dara dari kejauhan dan aku mengejarnya. Ternyata itu Lisa. Dia memakai baju milik Dara. Kamu sudah izin pakai baju orang? Tanyaku yang sedikit kesal. Bukannya menjawab, dia malah lari. Sampai di rumah Kak Emma, sudah ada Pak Torik dan Mas Haris yang sedang duduk di ruang tamu. Mas Haris dan Pak Torik curiga kalau Dara sudah meninggal karena dibunuh. Tapi siapa pelakunya itu menjadi tanda tanya. Aku bercerita tentang mimpiku dan cerita Mita dan sepertinya ada kaitannya dengan kantor bendahara. Dari cerita Mas Haris, memang akhir-akhir ini banyak yang melihat sosok perempuan dekat kantor, terutama di malam hari. Dan 2 hari yang lalu, di kantor tercium bau bangkai, tapi ketika dicari, tidak ada bangkai hewan sekitar sana. Yang anehnya,
Sore bau itu sudah tidak ada lagi. Apa ada hubungannya dengan Pak Handoko? Tanyaku. Karena sewaktu aku mengatakan seperti melihat darah di ruangannya, dia begitu marah. Lanjutku. Kita tidak boleh gegabah, dan itulah alasannya saya mengajak berkumpul di luar pabrik, kata Pak Torik. Terus, siapa yang minta izin ke Pak Ferry? Teh Emma mulai mengeluarkan kecurigaannya. Dia juga bilang tidak izin karena ibunya sakit. Lanjut Teh Emma. Iya, betul. Ketika Lydia bertanya pada Lisa, dia juga bilang Dara pulang karena ibunya sakit. Aku membenarkan Teh Emma serta menyampaikan kecurigaanku pada Lisa. Oke, kalau untuk masalah ke Pak Ferry, nanti coba saya tanyakan lagi. Karena saya sebagai askasi di bagian Dara bekerja, punya hak untuk tahu, kata Pak Torik. Lisa, bukankah dia juga dipanggil polisi sebagai saksi? Lanjut Pak Torik. Tapi dia dipanggil hanya sekali, Pak. Sambungku, karena saat itu kami semua diinterogasi sendiri-sendiri. Aku dan Pak Torik 2 kali dipanggil polisi dan Lisa hanya sekali. Ya sudah, sekarang kita pulang. Besok kalau ada hal yang mencurigakan hubungi saya atau Haris. Pak Torik menyudahi diskusi kami hari ini. Lydia, pulangnya biar Teteh antar aja ya, ajak Teh Emma. Gak apa-apa Teh, Lydia naik gojek aja. Kan si kopet Alex sudah gak ada, jawabku. Udah, biar Teteh antar aja. Ingat pesan Mama, Teteh disuruh jaga Lydia kan? Teh Emma tetap memaksa ingin mengantar, yang membuatku tidak bisa lagi menolak tawarannya. Iya deh Teh, jawabku. Sampai di gerbang pabrik, aku melihat ada seorang laki-laki. Dia berdiri di samping pintu pagar pabrik sambil menyeringai menatapku. Teh, itu Alek kan? Aku memastikan apa yang kulihat. Iya Lydia, kata Teh Emma dengan suara ketakutan. Sampai di klinik, kami menghubungi Pak Torik dan ternyata Pak Torik juga sudah tahu. Entah siapa dalam dari ini semua. Bahkan kata Pak Torik ketika nelpon polisi, ada seseorang yang menjamin Alex sehingga dia bisa keluar dari penjara. Teh Emma menawarkanku untuk tidur di rumahnya. Aku menolak dengan alasan segan dengan Mas Rian. Dan tidak baik juga aku menginap di rumah Teh Emma kecuali ada orang tua Teh Emma atau Mas Rian. Teteh pulang aja, Lydia gak apa-apa kok, dan pintu kamar pun sudah diperbaiki. Aku meyakinkan Teh Emma. Ya udah, Teteh pulang dulu ya, dan kalau ada apa-apa langsung hubungi Teteh, Haris atau Pak Torik. Teh Emma khawatir padaku. Insya Allah ya Teh, jawabku tegas. Aku langsung masuk ke kamar untuk bersih-bersih karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Saat Feby juga masuk ke kamar, aku melihat wajahnya bertambah pucat. Feb, kamu sakit? Tanyaku, tapi dia hanya diam dan memandang sinis padaku. Biar aku aja yang jaga malam ini. Kalau kamu tidak sehat, tawarku. Gak usah pura-pura baik kamu. Lagian aku gak apa-apa kok, jawabnya ketus. Aku diam dan tidak lagi bertanya tentang keadaannya, meski dalam hatiku tidak tega melihat kondisinya yang sangat pucat. Ketika Feby mau keluar kamar, aku melihat rok bagian belakangnya penuh dengan darah. Feb, kamu sedang haid? Tanyaku kembali. Lagi-lagi, dia memandangku sinis. Dan aku lanjutkan kalimatku tanpa memperdulikan ekspresi wajahnya padaku. Itu rokmu penuh darah? Tanpa berterima kasih, dia langsung ke kamar mandi. Tak berapa lama dia pun keluar untuk melanjutkan piketnya. Selesai sholat maghrib, aku mengambil Al-Quran yang ada di dekatku. Setelah membaca beberapa ayat, ku dengar ada yang mengetuk pintu kamar yang sengaja ku kunci. Karena sejak kejadian malam kemarin, aku menjadi parno. Apalagi Alex sudah keluar dari penjara yang membuatku semakin berhati-hati. Siapa? Tanyaku. Tapi tidak ada yang menjawab. Saat aku kembali ingin melanjutkan ngaji, terdengar lagi suara ketukan pintu. Siapa? Aku kembali bertanya, karena ketukan itu tidak berhenti.
Kuputuskan untuk berdiri. Kuintip dari kaca bulat kecil yang ada di pintu, dan sosok perempuan yang berdiri di depan pintu. Dara. Aku tidak langsung membuka pintu, karena masih ragu dan memastikan bahwa aku tidak bermimpi. Ku coba menampar-nampar pipiku. Sepertinya aku tidak mimpi, gumamku. Saat pintu kubuka, Dara langsung masuk dan aku pun cepat-cepat mengunci pintu. Dara, kamu masih hidup? Tanyaku. Dan kali ini wajahnya tidak pucat dan saat aku memeluknya, tubuhnya juga tidak terasa dingin. Berarti benar Dara, kamu masih hidup? Dengan wajah yang bahagia dan Dara hanya tersenyum. Jadi kemana aja kamu selama ini? Tanyaku. Dara tersenyum dan berkata, sebentar lagi, giliran kamu yang mati. Aku kaget mendengar apa yang Dara katakan. Dara, apa maksudmu? Tanyaku. Tiba-tiba, Dara mencekikku dan terus berkata, kamu mati. Aku berusaha melepaskan tangan Dara dari leherku, tapi tenagaku seolah-olah tidak ada dan aku hanya memohon. Dara, apa salah Mbak? Maafkan Mbak. Tapi, cekikan itu semakin kuat, hingga aku merasa sulit bernafas. Dara melepaskan cekikannya. Mungkin dia pikir aku sudah mati. Pelan-pelan aku terbangun ingin meraih HP, dan tiba-tiba dia menusukku dengan pisau, yang akhirnya membuat aku terbangun. Astagfirullah. Aku terus beristighfar. Ternyata selesai sholat, aku tadi ketiduran. Kulihat pandanganku ke arah pintu. Ternyata pintu kamar tidak terkunci. Segera aku berdiri dan langsung menguncinya. Benar saja. Saat aku berdiri ada yang berusaha membuka pintu. Sekali lagi kulihat dari kaca kecil di pintu dan ternyata itu Alex. Dia berusaha mendobrak pintu dan kudengar dia mengerang kesakitan. Kemana Feby? Kenapa dia tidak berusaha melarang Alex? Apa dia juga bersekongkol dengan Alex? Aku bertanya-tanya dalam hati. Aku mencoba memberanikan diri untuk berteriak mengancamnya, tapi saat aku kembali mengintip dia sudah pergi. Kemana Feby? Kenapa dia diam saja? Tidak mungkin dia tidak mendengar saat Alex mendobrak pintu. Gumamku. Aku menghubungi Pak Torik dan menceritakan kejadian tadi. Pak Torik mewanti-wantiku untuk berhati-hati malam ini. Dan selesai Isya Pak Torik akan ke klinik bersama Mas Haris. Selesai sholat Isya, aku berbaring sebentar dan tiba-tiba HP-ku berbunyi ternyata chat dari Mas Haris. Lydia, kami sudah di ruang tunggu. Aku segera keluar dari kamar dan kulihat bukan saja ada Pak Torik dan Mas Haris. Mereka juga membawa 2 polisi. Permisi Bu, kata polisi yang bernama Andre, dari bat nama yang ada di seragamnya. Iya Pak, jawabku. Jam berapa detik kejadiannya? Tanya polisi itu lagi. Sekitar jam 7 lewat Pak, tepatnya lewat 5 Pak, jawabku. Bapak itu memanggil Feby, dan jawaban Feby di luar dugaanku. Dia mengatakan tidak mendengar apa, dan tidak ada yang datang. Jelas-jelas tadi Alex berusaha mendobrak pintu kamar dan tidak mungkin Feby tidak mendengar. Aku menatap Pak Torik dan Mas Haris. Pak Torik seperti memberi kode padaku untuk diam. Aku juga tidak bisa memaksa karena tidak ada bukti ataupun saksi selain Feby. Sepertinya polisi, Pak Torik menasihatiku, yang juga didengar Feby, agar aku dan Feby mengunci pintu kamar dan klinik. Sekarang rasa takut itu menghantuiku, karena aku khawatir kalau Alex bersekongkol dengan Feby. Kulihat lagi HP baru pukul 9. Aku merasa malam ini begitu lama. Mataku sulit untuk tidur karena takut tiba-tiba Alex kembali datang. Ditambah lagi, Feby pasti akan diam saja melihat perilaku pacarnya itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara keributan di luar, dan Mas Haris memanggil dan mengetuk pintu kamarku. Aku segera keluar. Lydia, ayo kita ke kantor polisi sekarang, ajak Mas Haris. Aku melihat Feby sudah dibawa bersama 2 orang polisi. Ada apa ini Mas? Tanyaku ke Mas Haris. Udah, nanti biar Pak Torik yang jelaskan, jawab Mas Haris.
Sampai di kantor polisi, Feby diinterogasi dan dia terdengar menjawab dengan terbata-bata. Ternyata, sewaktu mengganti pintu, Pak Torik diam-diam menyuruh tukang yang dia bawa memasang kamera CCTV di lampu di depan pintu kamar. Pak Torik juga sudah lama curiga dengan Feby, apalagi sejak dia tahu kalau Feby pacaran dengan Alex. Sebenarnya tidak ada yang percaya kalau mereka pacaran, karena banyak yang mengatakan kalau Feby cewek materialistis dan tidak mungkin dia mau dengan Alex, dengan wajahnya yang cacat dan tidak punya pekerjaan. Feby pulang ke klinik, tapi Alex kembali ditahan. Menurut keterangan Feby, dia saat itu diancam Alex, makanya tidak berani berkata jujur. Tapi entah kenapa, aku merasa bahwa Feby belum berkata jujur. Apakah Feby ada kaitannya dengan hilangnya darah? Pikirku. Sudah 1 minggu berlalu, tapi belum ada perkembangan sama sekali terkait kasus darah. Aku terus menghubungi ibu, agar ibu lebih kuat dan sabar. Pagi ini aku kembali menghubungi ibu dan ku dengar kalimat wanita itu yang membuat aku sedih. Ibu udah ikhlas, Lydia. Kalau memang darah sudah dipanggil Allah, ibu hanya minta kepada Allah agar pelakunya diberi kesadaran, supaya jasad darah bisa dikuburkan dengan layak. Selebihnya itu urusan Allah dan penegak hukum. Ibu tidak akan menuntut apa-apa dari pelaku. Tanpa terasa, air mataku menetes mendengar kalimat itu. Ibu, Lydia akan terus berusaha semampu Lydia untuk mencari darah, baik masih hidup ataupun meninggal. Tapi Lydia tetap berharap kepada Allah bisa bertemu darah dalam keadaan sehat. Jawabku, makasih ya Lydia. Semoga Lydia senantiasa dilindungi Allah. Doa ibu membuatku semakin kuat untuk menemukan darah. Bu, kalau perlu apa-apa, mohon jangan sungkan untuk kasih tahu Lydia ya. Lydia kan juga anak ibu. Jawabku dan ku dengar suara tangisan wanita parubaya itu. Kami sama-sama tidak bisa berkata apa-apa lagi dan ibu mengakhiri teleponnya dengan ucapan salam. Tak berapa lama Feby masuk ke kamar. Kamu pikir bisa menjebakku? Tiba-tiba, Feby bicara kepadaku dengan suara yang lantang. Apa maksudmu? Tanyaku pada Feby. Kau pikir aku tidak tahu? Jangan kau macam-macam padaku kalau kau tidak mau menyesal. Ancam Feby. Dari awal Feby masuk, aku sengaja menghidupkan video di HP-ku. Ini semua anjuran dari Pak Torik. Jadi, sebenarnya Alex tidak mengancammu tadi malam. Aku berusaha memancing Feby agar bisa menjadi bukti dan bisa jadi keberadaan darah pun dapat terungkap. Kenapa? Aku bisa saja menyuruh Alex untuk membunuhmu sekarang. Kau belum tahu siapa aku kan? Ancam Feby. Aku lebih memilih diam dan tidak menanggapi apa yang dikatakan Feby. Tapi bukankah Alex sedang di penjara? Gumamku. Mengapa kau diam? Apa kau takut sekarang? Aku akan menyingkirkan semua orang yang berani ikut campur urusanku, termasuk si laki-laki tua Torik dan Haris, serta Emma. Sembari keluar dari kamar, aku mengirim semua hasil video itu ke Pak Torik, dan aku keluar untuk menjumpai Teh Emma yang sedang piket. Ku ceritakan semua pada Teh Emma. Lydia, sebaiknya kamu minta cuti aja dulu sampai semuanya reda. Teteh khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa Lydia, sementara kita tidak tahu keadaan darah sekarang. Pinta Teh Emma, karena khawatir padaku. Insya Allah, Lydia akan baik-baik saja, Teh. Lydia sudah berjanji sama ibu akan berusaha menemukan darah. Jawabku. Teteh juga hati-hati ya, karena ancaman itu berlaku untuk kita semua, Teh. Aku juga mengkhawatirkan Teh Emma. Lydia ke dapur dulu ya, Teh. Sudah jam 9. Takutnya sarapannya udah habis. Masalahnya saat ini Lydia butuh banyak energi. Lanjutku sekaligus mencairkan suasana. Saat kembali ke klinik, aku melihat polisi membawa Feby. Kali ini dia tidak akan bisa berkira, kata Pak Torik yang tiba-tiba ada di belakangku. Alex bagaimana, Pak? Dan apakah sudah tahu siapa yang menjamin Alex kemarin? Tanyaku. Kita tinggal menunggu Lydia, semua akan terungkap. Terlalu banyak parasit dan pria hidung belang di pabrik ini.
sehingga sanggup membunuh untuk memuaskan nafsunya. Lanjut Pak Torik. Kalimatnya membuat aku kaget dan semakin penasaran. Apakah Pak Torik sudah tahu pelaku sebenarnya? Pikirku. Kamu siap-siap saja, kamu bakal dipanggil lagi untuk menjadi saksi. Kembali Pak Torik melanjutkan kalimatnya. Aku dan Teh Emma mendapatkan surat panggilan dari polisi sebagai saksi. Sebelum pulang dari kantor polisi, aku dan Teh Emma menjenguk Feby sebentar. Wajahnya tampak pucat, tapi tatapannya masih tajam terhadapku dan Teh Emma. Aku tidak menyangka, di balik wajah kalian yang lugu, ternyata kalian wanita licik. Kembali Feby mengataiku dan Teh Emma. Tunggu sebentar lagi, aku dan Alex akan keluar. Akan kutunjukkan pada kalian siapa aku. Ancaman Feby pada kami. Kami lebih memilih untuk tidak membalas perkataan Feby dan berlalu pergi. Saat akan keluar dari kantor polisi, kami berpapasan dengan Pak Ferry dan Lisa. Mungkin mereka juga dipanggil sebagai saksi. Akhir-akhir ini, karyawan jarang berobat ke klinik. Mereka lebih memilih ke praktek dokter meski harus mengeluarkan biaya pribadi. Karena sejak kejadian pintu yang didobrak Alex, itu menyebabkan ke seluruh pabrik sehingga mereka takut ke klinik. Tidak ada orang yang berani terlibat dengan Alex. Ditambah lagi ada yang menyebarkan isu kalau hantu darah berkentayangan di klinik. Lydia, kamu makan sana. Tadi kayaknya kamu belum sempat sarapan, kata Teh Emma. Iya Teh. Lydia makan dulu ya, jawabku. Oh iya Lydia, jadi untuk sementara kita berdua dulu ya piketnya. Teh Emma mengingatkanku bahwa sekarang perawat cuma kami berdua, karena Feby sedang ditahan polisi. Teteh piketnya seperti biasa saja, biar Lydia aja dinas malam. Kasihan Mas Rian, jawabku. Itu nanti aja kita bicarakan. Kamu makan dulu sana, ntar pingsan teteh lagi yang repot, canda Teh Emma. Aku membalas dengan senyuman sambil berlalu pergi. Selesai makan, aku mencoba membaringkan diri karena tubuhku mulai lelah. Belum sempat mataku terpejam, Teh Emma memanggilku. Ada apa Teh? Tanyaku. Ayo kita ke kantor bendahara, ajak Teh Emma. Saat kami masuk, sudah ada polisi dan beberapa staf kantor, serta Pak Torik dan Mas Haris. Masalah ini memang masih dirahasiakan, jadi tidak banyak yang tahu. Ditambah lagi ini masih jam kerja, jadi karyawan masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Polisi mulai membuka paksa ruangan Pak Handoko, karena ruangannya terkunci dan dari tadi aku juga belum melihat Pak Handoko. Minggir sebentar Pak. Tiba-tiba, kulihat polisi membawa Alex beserta Pak Ferry dengan tangan dibrogol. Mereka ikut masuk ke ruangan dan Pak Ferry menunjukkan ke arah sebuah lemari. Polisi menggeser lemari itu dan terlihat beberapa keramik yang kelihatannya baru, serta berbeda warna dengan keramik lainnya yang tampak lebih kusam. Polisi mulai menyuruh beberapa orang untuk membongkar keramik tersebut. 1 jam lebih mereka membongkar karena semen yang berlapis-lapis dan mulailah tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Sehingga staf-staf yang berkerumunan tadi keluar, bahkan ada yang muntah. Ternyata itu jasad darah. Aku dan Teh Emma menangis, tubuhku terasa lemah, harapanku pupus. Meski beberapa kali darah masuk ke mimpiku, seperti ingin memberitahu bahwa dia telah dibunuh, aku tetap berkeyakinan darah masih hidup. Dengan perasaan sedih dan terus menangis, aku menghubungi ibu. Bu, jasad darah udah ditemukan, kataku ke ibu. Tidak ada ku dengar suara di sana, yang ada hanya tangisan. Ibu siap-siap aja, nanti kami yang mengantar jasad darah ke sana, lanjutku lagi. Ibu hanya minta darah dapat dikuburkan di kampung, agar ibu mudah berziarah ke kubur darah. Akhirnya, semua terungkap. Bahkan banyak kasus lain yang selama ini tidak diketahui pun terungkap. Terdapat 3 mayat di ruangan Pak Handoko. Mayat Ratna, seorang gadis yatim piatu yang merantau dari provinsi lain, tiba-tiba menghilang. Tapi karyawan lain menyangka Ratna berhenti karena menikah. Begitu juga dengan Nila, yang diisukan pergi lari bersama pacarnya karena orang tuanya sempat datang, sebab anaknya sudah lama tidak ada kabar. Dari hasil otopsi gadis-gadis itu termasuk darah.
diperkosa lalu dibunuh. Inilah mengapa Alex bebas keluar masuk pabrik karena dia tangan kanan Pak Handoko untuk membunuh gadis-gadis itu. Begitu juga dengan Pak Ferry yang bersekongkol dengan Pak Handoko untuk memanfaatkan gadis-gadis itu. Sementara Feby bukan pacar Alex, tapi selingkuhannya Pak Handoko. Dia sudah beberapa kali melakukan aborsi dan alasan dia tidak suka padaku sebab dia menganggapku sebagai ancaman. Karena sejak aku bekerja di pabrik, Feby jadi tidak leluasa untuk melakukan aksi bejatnya. Di mes tempat aku tinggal, jadi sejak Teh Emma menikah, dia tidak lagi tinggal di mes. Jadi posisi klinik yang jauh dimanfaatkan Feby dan Pak Handoko untuk berzina. Sehingga tidak pernah ada yang tahu kalau Pak Handoko dan Feby melakukan hubungan terlarang di mes kami. Lisa, dia sudah dibayar untuk berbohong dan sekarang menjadi selingkuhannya Pak Ferry. Tapi Feby dan Lisa tidak pernah tahu pembunuhnya yang dilakukan Pak Handoko, Pak Ferry dan Alex. Feby dihukum 2 tahun penjara karena beberapa kali melakukan aborsi dan Lisa hanya ditahan sebentar. Pak Handoko, Pak Ferry, dan Alex dipenjara seumur hidup. Dan hukuman itu tidak ada apa-apanya dengan perbuatan bejat yang mereka lakukan. Atas permintaan Pak Torik kepada Pak Dermawan sebagai pemilik perusahaan, pendidikan adik-adik Dara ditanggung perusahaan. Begitu juga dengan ibu. Ibu sekarang bekerja di pabrik membantu Bude Dewi di dapur, serta mendapat fasilitas mes. Begitu juga dengan korban yang lain. Pak Dermawan memberikan ganti rugi, meski tidak sebanding dengan hilangnya nyawa mereka. Tiba-tiba ada yang chat masuk di HP-ku dan itu dari Pak Torik. Lydia, saya sebagai pamannya Haris ingin menjumpai orang tuamu dengan maksud melamarmu untuk keponakan saya. Ternyata kasus terakhir yang terungkap adalah Pak Torik, adik dari ayah Mas Haris, dan Mas Haris anak Pak Dermawan. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Misteri Hilangnya Dara yang ditulis oleh Kak Siska. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.